Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bunda Maya IBN. Dan di hari yang berbahagia ini, Bunda Maya IBN akan bercerita tentang kisah dongeng Batu Menangis. Adik-adik, kisah ini bagus sekali ya buat kita ketahui sama-sama untuk memotivasi agar diri kita menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan di dunia ini akan berbalik pada diri kita. Kita berbuat tidak baik, maka akan berakhir tidak baik. Dan kalau kita berbuat kebaikan, pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan. Gimana sih ceritanya? Kalau gitu kita saksikan sama-sama ya. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasah dan gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Mak Dasah yang meninggal dunia sejak balita berumur 1 tahun. Dia disebut Jelita karena memang wajahnya cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, maka Mak Dasah walaupun sudah agak tua, tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasah mencari kayu bakar di hutan, kemudian menjualnya di perkampungan. Dia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun, pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika pohon pisang berbuah, dia akan menjualnya ke perkampungan penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Semakin hari, si Jelita itu semakin bertambah dewasa. Sementara si janda bertambah tua, tapi sayang sekali si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya itu berkelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya 16 batang tidak pernah ditengoknya. Angin yang membawa debu dan daun-daun kering ke dalam rumah dibiarkan saja adik-adik. Jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya sendiri juga tidak mau dibersihkannya. Dia selalu menunggu ibunya turun tangan. Gadis itu memang amat pemalas, tidak pernah mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya tuh hanya bersolek saja setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali dia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkannya tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini harusnya kau belikan aku baju baru yang indah." "Loh, bajumu kan sudah banyak, Nak. Masih banyak yang baru juga." "Alah, jangan banyak cakep deh. Bajuku memang banyak, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku tuh pengen model yang baru." "Tapi Nak, Ibu belum cukup punya uang untuk membelikanmu baju lagi. Bukankah sebulan yang lalu sudah aku belikan baju yang cukup mahal?" "Kalau Mas sayang turuti kemauanku." Tidak bisa tidak, Mak Dasah pun akhirnya mengambil semua simpanan uangnya dan esok harinya mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Sebenarnya uang simpanan itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak, seperti ketika Jelita sakit dan lain-lain. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tidak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan kaki itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tidak puas-puasnya memandang wajah gadis itu.
Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya, aneh sekali ya, si gadis wajah yang sangat cantik dan berpakaian luar biasa indahnya, tapi wanita di belakangnya berpakaian kumal dan bertambal-tambal. Tapi wajahnya mereka itu mirip. Iya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis, padahal wajahnya mirip sekali dengan si gadis? Tidak mungkin wanita tua itu pembantunya. Ah kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawal si gadis. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekatinya dan bertanya kepada gadis. "Oi gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? Dia berkata, "Bukan," katanya dengan angkuh. "Dia itu pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai gadis manis, siapa namamu?" "Oh abang, namaku Jelita." "Ah, cocok benar ya dengan orangnya. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, itu bukan ibuku," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya, dan dia berkata, "Dia itu kan budaknya aku." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, dia malu mengakui Madasah sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, ibunya tuh masih menahan diri. Ketika berjalan di depan yang sepi, Madasah bertanya kepada anaknya, "Anakku, mengapa kau menyebutku sebagai pembantumu?" "Ibu, tenang saja, ini hanya sekedar pura-pura. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap itu sebagai pembantuku." "Tapi ini sudah 3 kali kau menyebutku sebagai budak. Aku tidak ingin kau melakukannya seperti itu lagi." "Ah emak, ini kan hanya pura-pura." Mereka meneruskan perjalanan. Hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat tampan datang mendekati si Jelita. "Oi cantik, siapa namamu?" "Namaku Jelita." "Serasi benar nama dan wajahmu, cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan, jawab gadis itu mendongakkan kepalanya. "Dia itu adalah budakku dan dia itu pembantuku, makanya dia jalan di belakangku." Kini sang ibu tidak bersabar lagi. "Jelita anakku, kau sungguh kelewat batas. Kau durhaka sekali. Berkali-kali kau menyebutku sebagai budakmu, padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu." Emak, kenapa emak sih marah-marah? Percayalah, ini tuh hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar, emak beli baju yang baru dan indah. Jika ketemu dengan pemuda tampan, maka aku akan mengakui emak sebagai ibuku. Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan emak, seharusnya kamu mengakuiku sebagai ibumu. Nanti mak, kalau sudah beli baju baru. Sang ibu tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak mau lagi berdebat dengan anaknya. Dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai ke setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampuni saya, Bu. Ampunilah kedurhakaan anakku selama ini, Bu. Ibu, ampuni anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu.
Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat hukuman ibunya disebut batu menangis. Demikian cerita yang berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat sempat dipercayainya bahwa kisah itu benar-benar telah terjadi. Adik-adik, bagi siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laki-lakinya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sayangilah ibumu. Baiklah, demikian dongeng dari Bunda Maya IBN. Next time kita ketemu lagi, dan aku akan bawakan kisah-kisah yang menarik lainnya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story. Kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.